Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Wulandari dengan NIM 2108036006, kelas Kimia 3A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan ayat dan hadis terkait tentang sholat, puasa, zakat, haji, halal dan haram, serta pernikahan. Adapun ayat dan hadis tentang hukum sholat pada Al-Quran terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang waktunya ditentukan atas orang-orang yang beriman. Dalam tafsir Al-Quranul Majid An-Nur, ayat ini dijelaskan bahwasanya sholat berdasarkan hukum Allah adalah wajib, yang telah diperkuat pada waktu-waktu tertentu pelaksanaannya. Maksudnya adalah melaksanakan sholat harus dilaksanakan pada masing-masing waktu yang telah ditentukan. Melaksanakan sholat qashar pada kondisi-kondisi tertentu lebih baik daripada mengakhirinya. Berdasarkan firman Allah ini, Allah mewajibkan sholat dilaksanakan pada kondisi apapun. Pelaksanaan waktu sholat waktunya tidak ditentukan secara konkret oleh Allah. Hal ini mengingat letak dari pulau dan benua yang berbeda-beda, sehingga terjadi perbedaan pelaksanaan waktu sholat. Ada benua yang waktu siangnya berlangsung lebih lama ataupun sebaliknya, sehingga waktu pelaksanaan sholat disesuaikan dengan daerah masing-masing. Sedangkan hadis tentang landasan hukum sholat yaitu ittaqullaha rabbakum wa shollu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalakum wa ati'u amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Artinya, bertakwalah kepada Allah Tuhan kalian, jalankanlah sholat 5 waktu kalian, berpuasalah 1 bulan penuh di bulan Ramadan, tunaikanlah zakat kekayaan kalian, dan taatilah pemegang kekuasaan kalian. Niscaya kalian akan masuk surga Tuhan kalian. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Tafsir dari hadis ini yaitu dijelaskan bahwasanya terdapat 5 pokok-pokok sebab mengapa seseorang masuk ke dalam surga. Yang pertama adalah ketakwaan kepada Allah. Yang kedua adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Yang ketiga adalah melaksanakan ibadah puasa. Yang keempat adalah pelaksanaan zakat. Dan yang kelima adalah ketaatan kepada pemegang perkara. Ternyata kelima pokok ini terdapat pada lembaran-lembaran kebaikan di bulan Ramadan. Sebagaimana disyariatkan ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan, semuanya menghantarkan kepada ketakwaan. Syariat pelaksanaan sholat dengan segala keutamaan dan kemuliaan adalah sholat malam, sementara kedudukan dari sholat sunnah adalah di bawah sholat fardu. Berdasarkan ayat dan hadis ini, kita tahu bahwasanya sholat merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan untuk seluruh umat Islam. Kewajiban sholat ini apabila kita kaitkan dengan problematika kehidupan sehari-hari, contohnya adalah ketika kita sedang berpergian. Tidak mungkin apabila kita melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah terus di musola. Oleh karena itu, Allah memberikan keringanan untuk kita dapat menjamak ataupun mengqashar sholat dengan ketentuan-ketentuan yang telah Allah tetapkan. Selain itu, apabila kita sakit, kita tidak mampu untuk berdiri, maka Allah memberi keringanan untuk kita sholat secara duduk ataupun berbaring. Oleh sebab itu, kita tidak boleh meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Hikmah yang dapat kita ambil yaitu yang pertama adalah kita memiliki rasa takut kepada Allah akan siksa kubur. Yang kedua adalah kita semakin rajin untuk beribadah. Yang ketiga adalah kita tidak akan meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Dan yang keempat adalah kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Adapun ayat dan hadis terkait landasan hukum berpuasa pada Al-Quran terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam tafsir Muyasar, menurut Dr. Aid Al-Qarni, ayat ini menjelaskan bahwa wahai orang-orang yang beriman, Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan, sebagaimana Ia mewajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Maka laksanakanlah puasa ini sebagaimana mereka melaksanakannya. Karena dalam puasa ini terdapat hal-hal yang akan mengantarkan kalian ke dalam ketakwaan. Hal-hal tersebut diantaranya adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, mematahkan hawa nafsu, memerangi setan, dan menahan amarah. Sedangkan hadis tentang landasan puasa yaitu sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gubbiya alaikum fa'akmilu iddata sa'ban salasin. Artinya, berpuasalah kalian karena melihatnya hilal, dan berhari rayalah kalian karena melihatnya. Jika hilal hilang dari penglihatan kalian, maka sempurnakanlah bilangan Sa'ban menjadi 30 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tafsir dari hadis ini yaitu menjelaskan bahwasanya dengan kata lain, jika langit cerah, maka kewajiban berpuasa dilihat dari melihat hilal. Tidak boleh berpuasa apabila belum melihat hilal. Tetapi jika dalam keadaan mendung, maka kewajiban berpuasa dikembalikan pada penggenapan bulan Sya'ban, yaitu digenapkan menjadi 30 hari. Apabila nantinya terdapat kekeliruan perhitungan, kita telah menutupi kekurangan itu dengan penggenapan menjadi 30 hari. Tetapi ada pula mazhab yang berpendapat lain bahwasanya apabila kita tidak melihat hilal pada malam 30 Sya'ban, maka kita kembalikan prinsip berpuasa itu pada dasar kehati-hatian. Dari ayat dan hadis tersebut kita tahu bahwasanya puasa bukan hanya diwajibkan pada masa sekarang, tetapi sudah dari orang-orang terdahulu. Melaksanakan ibadah puasa bukan hanya menahan makan dan minum dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Problematika tentang berpuasa yang sering terjadi pada kehidupan sehari-hari yaitu banyaknya orang yang memancing amarah saat kita berpuasa, sehingga dapat mengurangi pahala puasa kita. Seharusnya dengan berpuasa kita dapat menahan emosi, berlatih untuk bersabar agar pahala puasa kita tidak berkurang. Apabila kita melakukan hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa, sehingga nantinya kita tidak mendapatkan pahala tersebut, kita hanya merasakan haus dan lapar. Oleh sebab itu, dalam berpuasa kita harus bisa mengendalikan diri. Hikmah dari berpuasa yang pertama adalah kita merasa bersyukur kepada Allah atas rezeki yang Ia berikan. Yang kedua adalah kita turut merasakan apabila orang-orang sekitar kita yang kekurangan. Yang ketiga, kita lebih sabar dalam menghadapi segala permasalahan. Yang keempat, kita semakin rajin untuk beribadah, termasuk melaksanakan puasa sunnah dan puasa wajib. Dan yang kelima, kita semakin dekat dengan Allah. Adapun ayat dan hadis tentang landasan hukum berzakat pada Al-Quran terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa raka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dalam tafsir Al-Quranul Majid An-Nur, ayat ini menjelaskan bahwasanya inilah jiwa sholat, sehingga sholat itu diwajibkan. Kewajiban sholat bukan didasarkan atas gerakannya, melainkan jiwanya. Oleh karena itu, bentuk gerakan sholat berlain-lainan dalam setiap syariat, tetapi ruhnya tetap sama, meskipun nabinya berganti-ganti. Dan tunaikanlah zakat, keluarkan sebagian hartamu untuk mensucikan dan menyuburkan rezekimu. Tujuan dari zakat ini adalah untuk mensucikan dan juga
menyuburkan harta kita, bukan hanya mensucikan harta, tetapi juga jiwa dan juga kekacauan. Allah mewajibkan pelaksanaan sholat untuk mensucikan jiwa. Demikian pula Allah mewajibkan zakat untuk mensucikan harta dan menumbuhkan rasa saling tolong-menolong terhadap sesama sebagai bentuk perjuangan hidup di dunia. Sedangkan hadis tentang landasan hukum zakat yaitu Buniyal Islamu ala khamsin sahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholati wa itaiz zakati wal haji wa saumi ramadan. Artinya, Islam itu terdiri atas 5 pilar. Kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tafsir dari hadis ini yaitu adalah pengibaratan Islam sebagai sebuah bangunan. Jadi, bangunan itu terdiri atas tiang-tiang. Tiang-tiang tersebut adalah kelima hal itu. Bangunan akan berdiri kuat dengan adanya tiang-tiang tersebut. Sedangkan ajaran-ajaran Islam lainnya adalah penyempurna bangunan. Apabila hilang salah satu hal dari tiang tersebut, maka bangunan tetap masih bisa berdiri dan tidak ambruk, meskipun hilang salah satu penyempurna bangunan. Berbeda dengan halnya apabila kelima tiang tersebut hilang, maka bangunan akan ambruk. Hal ini sudah pasti akan terjadi tanpa diragukan lagi. Dari ayat dan hadis ini kita tahu bahwasanya mengeluarkan zakat hukumnya adalah wajib, dengan tujuan untuk mensucikan harta dan juga jiwa kita. Jika dikaitkan dengan problematika saat ini, contohnya adalah pembayaran zakat fitrah pada bulan Ramadan. Zakat tersebut wajib dikeluarkan oleh seluruh umat muslim di dunia dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Contoh yang kedua adalah jika kita memiliki suatu barang, ternak, ataupun lainnya, apabila sudah mencapai nasabnya, maka kita wajib mengeluarkan zakat mal. Apabila kita tidak mengeluarkan zakat tersebut, maka hukumnya adalah dosa. Sebab di dalam harta yang kita miliki terdapat hak-hak orang lain yang harus kita berikan. Kita tidak boleh serakah dengan tidak mengeluarkan zakat tersebut. Hikmah yang bisa kita ambil yaitu adalah yang pertama, kita menjadi orang yang dermawan dengan saling tolong-menolong. Yang kedua, kita selalu mengingat kebesaran Allah. Yang ketiga adalah menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap sesama. Yang keempat adalah tidak sombong dan juga tidak serakah. Dan yang terakhir adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Adapun ayat dan hadis terkait landasan hukum haji dan umroh. Pada Al-Quran terdapat pada Quran surat Al-Hajj ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli domiri ya'tina min kulli fajjin amik. Artinya, serulah kepada manusia untuk melaksanakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan ayat ini bahwasanya panggilan itu supaya mereka menyaksikan dengan mata kepala, yaitu menghadiri dan mendatangi dengan mata hati, sehingga ia memperoleh banyak manfaat bagi dunia dan akhirat yang besar dan banyak. Melalui berbagai pertemuan satu dan yang lainnya, perbincangan, dan juga berbagai aktivitas yang bermanfaat, dan mendapatkan ganjaran atas kebaikan dan ketulusan mereka mengunjungi rumah Allah. Manfaat itu bukan hanya untuk Allah dan juga untuk kamu, melainkan untuk mereka, dan agar mereka lebih banyak menyebut nama Allah pada hari-hari tertentu, yaitu pada hari Arafah, 10 Zulhijjah, dan juga Tasyrik. Sedangkan hadis tentang landasan haji dan umroh yaitu ta'ajjalu haja fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu. Artinya, hendaklah kalian bersegera mengerjakan haji, karena sesungguhnya manusia tidak akan menyadari halangan apa yang akan merintanginya. Hadis riwayat Ahmad. Tafsir dari hadis ini menjelaskan bahwasanya kecenderungan orang tidak dapat memelihara kekayaannya. Banyak orang yang segera menghabiskan hartanya apabila tidak dilakukan untuk hal-hal yang bermanfaat.
Oleh karena itu, apabila sudah berniat untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh, harus segera melaksanakannya, karena dikhawatirkan harta tersebut akan digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Dalam hadis ini dijelaskan pula bahwasanya menunda-nunda pekerjaan yang kita sudah mampu itu adalah perbuatan terlarang. Hal-hal yang dapat menghalangi kita untuk melaksanakan haji atau umroh yang tidak dapat diprediksi adalah sakit, kematian, ataupun urusan penting mendadak lainnya. Oleh karena itu, selagi ada jalan, diwajibkan untuk segera melaksanakan haji atau umroh. Dari ayat dan hadis tersebut tentang landasan hukum haji dan umroh, kita ketahui bahwasanya kita harus segera melaksanakan sesuatu apabila kita telah mampu. Jika dikaitkan dengan problematika saat ini, contohnya adalah ketika kita sudah mempunyai uang yang cukup untuk mendaftar haji ataupun umroh, maka uang tersebut harus kita segerakan untuk membayarkan biaya haji agar kita segera berangkat, karena tidak baik untuk menunda-nunda. Tetapi contoh kedua yaitu adalah ketika kita sudah mampu kita mendaftar, ternyata ada halangan yang tidak terduga, contohnya adalah COVID-19. Maka kita boleh menundanya sampai pandemi tersebut berakhir. Hal ini bukan hanya untuk menjaga diri kita sendiri, tetapi juga menjaga umat banyak. Hikmah yang bisa kita pelajari dari ayat dan hadis ini adalah yang pertama, kita menjadi lebih dekat kepada Allah. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Yang ketiga adalah mensucikan diri. Yang keempat adalah tidak menunda-nunda segala sesuatu dalam bentuk kebaikan. Adapun ayat dan hadis terkait landasan hukum halal dan haram. Pada Al-Quran terdapat pada surat Al-An'am ayat 119. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa matturirtum ilaih. Artinya, padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkannya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dalam tafsir Al-Waziz menjelaskan ayat ini bahwasanya mengapa kamu tidak mau memakan binatang-binatang yang halal dan disembelih dengan menyebut nama Allah, padahal Allah telah memberikan penjelasan mengenai yang haram di dalam surat-surat lainnya dengan penjelasan yang sangat jelas, kecuali jika kamu memakan makanan yang haram, sebab dalam keadaan-keadaan tertentu ada makanan yang halal yang diharamkan. Sesungguhnya orang-orang, yaitu adalah orang-orang kafir, ia benar-benar ingin menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu tanpa adanya pengetahuan dan juga dasar. Sesungguhnya hanya Allah lah yang mengetahui batasan-batasan yang telah dilampaui. Oleh karena itu, mereka sering menghalalkan apa yang haram dan mengharamkan apa yang halal. Sedangkan hadis tentang landasan halal dan haram yaitu al-halalu ma ahalallah fi kitabihi wal harama ma haramallah fi kitabihi wa ma sakata anhu fahuwa mimma afalakum. Artinya, yang halal ialah apa yang dihalalkan Allah di dalam kitabnya, dan apa yang haram ialah apa yang diharamkan Allah di dalam kitabnya, sedangkan yang didiamkan olehnya berarti dimaafkan untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Tafsir dari hadis ini yaitu adalah asal segala sesuatu dan kemanfaatannya adalah halal dan mubah, sedangkan apa yang tidak dijelaskannya maka hukumnya adalah haram. Halal dan haramnya segala sesuatu telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Apabila hal tersebut tidak ada dalam Al-Quran, maka kembali hukumnya adalah mubah. Dengan demikian, jumlah yang diharamkan dengan yang dihalalkan lebih banyak apa yang dihalalkan, karena hal ini lebih banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Namun apabila ada yang tidak dijelaskan hukumnya halal atau haram, maka kembali lagi hukum tersebut adalah dimaafkan oleh Allah. Dari ayat dan hadis tersebut, kita tahu bahwasanya apa yang Allah halalkan dan Allah haramkan telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Jika dikaitkan dengan problematika saat ini, contohnya adalah ketika kita berada di tengah hutan dan kita kehabisan bahan makanan, tidak ada lagi yang bisa kita makan kecuali adalah hewan yang haram. Contohnya adalah anjing. Anjing adalah makanan yang haram untuk dimakan, tetapi karena kondisinya mendesak, maka yang haram tersebut menjadi halal, sehingga kita dapat memakan anjing tersebut.
Hikmah yang kita pelajari dari ayat dan hadis tersebut adalah yang pertama, kita mempercayai tentang keagungan Allah. Yang kedua, kita tidak sembarangan dalam memakan sesuatu, mempertimbangkan halal dan haramnya. Yang ketiga adalah kita lebih berhati-hati. Dan yang keempat adalah kita selalu menjaga diri dari hal-hal yang sifatnya menjatuhkan kepada dosa. Adapun ayat dan hadis terkait landasan hukum pernikahan pada Al-Quran terdapat pada Quran Surat Az-Zariyat ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadakkarun. Artinya, dan sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Dalam tafsir As-Sa'di, ayat ini dijelaskan bahwasanya dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, dua jenis, laki-laki dan perempuan, termasuk pada hewan. Hal ini agar kalian mengingat hikmat-hikmat Allah yang telah dikaruniakan atas dasar takdir dan hikmahnya. Hal ini menjadikan alasan adanya berbagai jenis hewan, agar kalian para manusia dapat mengembangkan dan memelihara sehingga didapatkan berbagai jenis macam manfaat. Jadi, segala sesuatu yang ada di bumi ini berpasang-pasangan, kecuali Allah. Allah itu tunggal, tidak beristri dan juga tidak beranak. Sedangkan hadis tentang landasan pernikahan yaitu tazawwaju waduda waluda fa inni mukasyiru bikumul umama. Artinya, nikahilah wanita yang penuh kasih sayang dan banyak anak. Sesungguhnya aku bangga memiliki banyak umat. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini, dalam menikahi seorang perempuan, ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah penyayang, dan yang kedua adalah dapat memiliki keturunan. Penyayang di sini dapat kita lihat dari tutur katanya dan juga penampilannya. Apabila seorang perempuan itu penyayang, maka akan membuat suami semakin bersemangat untuk menambah keturunan. Jika seorang perempuan tidak dapat menghasilkan keturunan, maka tidak dapat mencapai tujuan pernikahan, yaitu memperbanyak keturunan. Apabila seorang perempuan itu adalah janda, kita dapat melihat ia bisa menghasilkan keturunan atau tidak dari keturunan yang telah dihasilkan. Tetapi apabila masih seorang gadis, kita bisa menanyakannya kepada kerabat, sebab bisa jadi di antara mereka saling mewarisi sifat, baik lahir ataupun batin. Dari ayat dan hadis tersebut, kita tahu bahwasanya tujuan dari sebuah pernikahan adalah untuk menghasilkan banyak keturunan. Contoh yang kita kaitkan dengan problematika saat ini adalah banyaknya anak-anak di bawah umur yang melakukan hubungan seksual dan melakukan pernikahan siri karena belum mencapai usia yang diperbolehkan melakukan pernikahan menurut pemerintah. Hal ini tidak diperkenankan, walaupun mereka menghasilkan sebuah keturunan, tetapi cara mereka tidaklah diperkenankan oleh Allah. Itu merupakan sebuah perbuatan zina. Oleh karena itu, untuk bisa menghasilkan keturunan menurut syariat Islam harus melalui sebuah pernikahan, di mana sudah terdapat tata cara dan syarat-syarat tertentu. Apabila kita melanggar hal tersebut, maka jatuhnya adalah zina, bukan lagi pahala yang kita dapatkan, melainkan adalah dosa. Hikmah yang dapat kita ambil dari landasan hukum pernikahan ini yang pertama adalah kita lebih menjaga diri, yang kedua kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, yang ketiga adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dan yang keempat adalah melakukan hal-hal yang bermanfaat, dan yang terakhir adalah menghindari perbuatan-perbuatan zina, dengan contoh adalah berpacaran.